Menantu Super. Bab 4001-4010. Bab 4001, Dua Benda Ilahi. Dibandingkan dengan Pangu Aks, Pei Gu jelas tidak menyangka Ming Yu akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir baik-baik, bukan tidak mungkin untuk menjawab, saya belum pernah melihat dua benda dewa muncul secara bersamaan. Namun, jika ingin membandingkan, menurut legenda, batu dewa 5 elemen tidak bisa dibandingkan dengan kapak pangu, apalagi bahasa yang sama. Tetapi batu ilahi 5 elemen juga merupakan benda suci bawaan, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Lalu jika kapak pangu adalah senjata dewa yang sempurna, lalu bagaimana dengan batu dewa 5 elemen? Tanya Ming Yu. Pei Gu berkata tanpa berpikir, setidaknya 9 poin. Ketika Ming Yu mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas. Melihat ada yang tidak beres dengan Ming Yu, Pei Gu sedikit bingung, Elder Shenlong, apa yang terjadi? Ming Yu menjawab pertanyaan itu dan melanjutkan, jika seseorang memiliki kapak pangu dan batu ilahi 5 elemen pada saat yang sama, apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Ini benar-benar mustahil. Pei Gu menggelengkan kepalanya dengan tegas, kesulitan kapak pangu. Berapa banyak orang di dunia yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka dan bahkan mendedikasikan beberapa generasi untuk itu, tetapi sulit untuk menemukan jejaknya. Merupakan takdir seseorang untuk menemukannya. Mengenai batu 5 elemen, Pei baru saja mengatakan bahwa batu 5 elemen tersebar di dunia dan sulit dilacak. Terlebih lagi, batu takdir tidak pernah muncul di dunia. Oleh karena itu, kesulitan mengumpulkan 5 batu yang tersebar dalam legenda dan batu takdir, yang keberadaannya belum pernah terdengar, bahkan lebih sulit daripada kapak pangu. Setidaknya yang terakhir memiliki beberapa masalah. Petunjuk. Dan seseorang ingin mendapatkan kapak pangu, dan pada saat yang sama, ada kesempatan penting lainnya untuk menyatukan 5 elemen batu ilahi. Itu benar-benar tidak masuk akal. Pei telah melihat banyak sekali orang jenius dan penyihir, tapi dia jelas tidak ditakdirkan untuk menjadi seperti ini. Setelah mendengar kata-kata tegas Pei Gu, suasana hati Ming Yu tidak goyah sama sekali. Bahkan, dia tampak semakin ragu-ragu. Saya khawatir Patriark Pei tidak mengetahui sesuatu. Han Sanqian ini kebetulan adalah pemilik kapak pangu. Apa? Pei Gu terkejut dan bahkan tidak dapat berbicara sejenak. Kamu, maksudmu, Han ini, Han Sanqian memegang kapak pangu di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Ini bukanlah suatu kemungkinan, tapi fakta, Ming Yu berkata dengan suara rendah, banyak orang di dunia Bafang mengetahuinya, dan banyak orang bahkan telah merasakan kekuatan kapak pangu. Hanya saja dia tidak tahu cara menggunakan kapak pangu, jadi wajar saja dia tidak bisa menggunakan kekuatannya saat ini. Selain itu, guru suci saya telah menggunakan metode rahasia untuk menekan kapak pangu, jadi dia tidak pernah menggunakannya lagi. Apakah ini benar? Pei Gu bertanya dengan kaget. Ming Yu mengangguk. Melihat penegasan Ming Yu, Pei Gu tidak bisa menahan nafasnya. Tentu saja, dia tidak pernah menyangka pemuda seperti Han Sanqian akan memiliki raja senjata seperti itu. Kata-kata Xiaoqi di benaknya juga muncul kembali secara tidak sadar saat ini, dan dia diam-diam berpikir di dalam hatinya, mungkinkah aku, Pei Gu, telah melakukan kesalahan total sepanjang hidupku? Sekali. Dilihat dari semakin banyak fakta, sepertinya saya sudah sangat tua. Jika Anda mendengarkan kata-kata Xiaoqi dan mengumpulkan Han Sanqian, dan menganggap kapak pangu Han Sanqian sebagai miliknya, ditambah pengiriman dan komando yang sangat baik, seperti apa pasukan keluarga Pei Anda. Ini pasti akan membunuh semua pihak dan tidak dapat dihentikan. Pada saat itu, kekuatan keluarga Pei-nya akan tumbuh ke tingkat yang menakutkan, dan ambisi mereka untuk mendominasi ada di hadapan mereka. Hatinya yang berubah sementara jelas berubah lagi saat ini. Keinginan untuk menaklukkan Han Sanqian dan Gai Losheng pun semakin kuat saat ini. Namun, Pei Gu segera mendapat pertanyaan baru, karena tampaknya tidak mudah bagi Holy Lord Ming Yu untuk menyegel Pangu Aks. Oleh karena itu, Pei Gu tersenyum, berusaha menyembunyikan apa yang dia pikirkan, dan memandang Ming Yu. Han Sanqian benar-benar terlihat biasa, tetapi sebenarnya dia sangat luar biasa. Jika Anda tidak menjelaskan situasinya, tetua, Pei pasti sudah dipukuli. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan benar-benar. Tidak. Ming Yu
Yu menggelengkan kepalanya, kapak Pangu yang disebutkan oleh Ming Yu sekarang dibatasi oleh Han San Qian, jadi Ming Yu tidak khawatir. Namun, kata-kata Patriark Pei itulah yang benar-benar mengingatkan Ming Yu. Hujan juga membuat Ming Yu gemetar ketakutan. Apa maksudmu dengan kata-kata tetua itu? Pei Gu mengerutkan kening, agak bingung. Ming Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya, saya curiga batu di tangan Han San Qian adalah batu takdir yang terbangun di mulut Anda, yang merupakan batu ilahi 5 elemen yang asli. Apa? Bab 4002, Kekuatan Melawan Surga. Mendengar jawaban Ming Yu, Pei Gu jelas-jelas linglung dan mundur dalam kebingungan. Ini. Ming Yu tersenyum pahit, saya tahu, apa yang saya katakan mungkin tampak sangat tiba-tiba bagi Anda. Tapi percayalah, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan oleh Han San Qian. Omong-omong, dia punya nama kode sebelumnya. Tahukah kamu apa itu? Pei Gu sedikit mengernyit, apa? Sebuah keajaiban. Ming Yu menghela nafas pelan, aku tahu beberapa orang akan tertawa ketika mereka mendengar nama seperti itu, tapi tidak demikian halnya dengan Han San Qian. Di dataran tengah Bafang, ini tidak konyol, tapi legenda nyata. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Seperti yang dikatakan banyak orang, seseorang mungkin beruntung sekali, 2 kali mungkin beruntung, tetapi 3 atau 4 kali adalah kekuatan. Bukan begitu. Pei Gu tidak langsung menyangkalnya, dia hanya menatap batu di tangan Han San Qian, seolah ingin melihatnya. Saya benar-benar tidak menyangka seseorang akan memiliki nama kode yang paling keterlaluan dan konyol. Namun, seperti yang Anda katakan, ketika nama kode ini muncul di Han San Qian, saya benar-benar tidak dapat tertawa. Tapi, meski begitu, aku tidak begitu percaya kalau batu ilahi 5 elemen di tangannya itu nyata. Tidak mungkin. Takdir. Ming Yu menyela kata-kata Pei Gu dan melanjutkan, kamu bilang tidak ada berita tentang batu takdir di dunia ini. Faktanya, batu takdir tidak ada sama sekali di dunia ini, kan? Pei Gu tidak keberatan diganggu saat ini dan mengangguk, ya, dan karena itu, saya semakin enggan untuk percaya bahwa batu suci di tangan Han San Qian adalah batu ilahi 5 elemen. Tetapi berdasarkan batasan ini, saya memutuskan bahwa yang ada di tangannya pastilah batu ilahi 5 elemen, kata Ming Yu terus terang. Mendengar ini, Pei Gu mengerutkan kening dan sedikit bingung, oh. Penatua, apa maksudmu dengan ini? Mungkin benar seperti yang kamu katakan, batu takdir tidak ada di dunia Bafang, itu ada di dunia lain. Ming Yu selesai berbicara dan memandang Pei Gu, tapi, Han San Qian memiliki satu lagi di tangannya. Dunia. Apakah dia memiliki dunia lain di tangannya? Pei Gu bingung dan sedikit bingung, Elder, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Kitab Dunia Surga, Ming Yu menjelaskan, alam berbeda yang terpisah dari dunia Bafang tetapi ada di dunia Bafang. Saya pernah ke sana sekali. Sangat luas dan luas, seperti dunia Bafang yang lebih kecil. Sungguh. Ribuan orang dari 3.000 suku Han tinggal di sini dan hidup serta bekerja dengan damai dan puas. Bagaimana itu bisa salah? Pei Gu tidak berkata apa-apa, matanya penuh keterkejutan. Mampu hidup dan bekerja dengan damai dan puas jelas bukan sesuatu yang bisa disamakan dengan ilusi. Secara alami, ini hanya dunia kedua. Namun, ia telah hidup bertahun-tahun dan hanya mendengar rumor tentang tempat seperti itu, namun tidak pernah memverifikasinya, apalagi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebelumnya, bagian selatan kami tiba-tiba diserang. Itu adalah karya dunia buku surgawi ini. Dia menggunakan buku surgawi untuk memasukkan orang sebelum meninggalkan bea cukai. Kemudian dia tiba di departemen kami sendirian. Dengan kemampuannya Han San Qian, dia ingin mendekatiku sendirian. Sangat mudah untuk menghindari perhatian. Kemudian, dia menarik tentara keluar dari dunia kitab surga, dan kemudian ada serangan mendadak dari selatan, tapi kami mengira itu adalah penyergapan. Tampaknya sangat mungkin dunia seperti itu berisi batu takdir, dan itu sejalan dengan apa yang Anda katakan. Oleh karena itu, saya curiga Han San Qian telah menemukan batu takdir setelah memiliki dunia seperti itu. Adapun batu 5 elemen lainnya, dia perlahan-lahan mengumpulkannya. Ming Yu selesai berbicara dan menghela nafas, dengan batu takdir,
sangat mustahil untuk mengumpulkan batu 5 elemen lebih sulit daripada kapak Pangu, tetapi dia bahkan memiliki Pangu. Aks, jadi apa maksudnya mengumpulkan batu 5 elemen? Pei Gu mengangguk, apa yang dikatakan tetua itu masuk akal. Namun, pada titik tertentu, masih sulit bagi Pei untuk menerimanya. Kenapa? Tanya Ming Yu bingung. Ia yakin penjelasannya sudah cukup, meski hanya spekulasi dalam banyak aspek, namun pada dasarnya solid. Tapi kenapa Pei Gu masih tidak percaya? Pei Gu tersenyum masam dan serak karena mudah untuk menerima bahwa dia memiliki hal-hal ini, tapi bagaimana dengan menerima kegagalan kita? Bab 4035 Elemen Kekuatan Ilahi. Apakah kita akan gagal? Tanya Ming Yu ragu. Jika dia benar-benar memegang batu 5 elemen ilahi di tangannya, lalu apa peluang kita untuk menang? Kata Pei Gu. Pasukanku berjumlah lebih dari 200.000 orang. Sebelum Ming Yu selesai berbicara, Pei Gu menyelanya dengan tawa keras. Saya khawatir Penatua Shenlong tidak tahu banyak tentang kekuatan 5 elemen, begitu pula Pei. Pei Gu terkekeh, penuh kepahitan, tentu saja, bagaimanapun juga, mereka adalah dasar dari 5 elemen. Terlebih lagi, karena Han San Qian benar-benar telah membangkitkan 5 elemen mereka, kekuatannya akan benar-benar mencapai kondisi yang menakutkan. Lihat saja langit dan bumi berubah. Lebih dari 200.000 tentara. Bisakah ia benar-benar menghalangi tepinya? Setelah kata-kata itu keluar, Pei Gu terdiam. Dia tahu bahwa beberapa hal mungkin harus berakhir. Ming Yu tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan Pei Gu, tetapi ketika dia berubah pikiran dan memikirkannya dengan hati-hati, tahukah kamu bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh kepala keluarga sebuah keluarga bisa saja salah? Di mana pohon bumi? Tiba-tiba, Han San Qian berteriak di udara. Detik berikutnya, di mana tanah retak, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Tanpa menunggu orang-orang di tanah bereaksi, mereka sudah membungkusnya, dan kemudian menariknya ke dalam tanah pada detik berikutnya. Di sisi lain, sisi Han San Qian juga memiliki tanaman merambat yang menjulang tinggi, tetapi tiba-tiba berhenti ketika mencapai pinggirannya, dan dengan patuh melepaskan lampu hijau redup, menyelimuti kerumunan di dalam. Di dalam tenda, para pemimpin dari 3 sekte dan lainnya hanya merasakan kehangatan mengalir ke seluruh tubuh mereka, dan pada saat yang sama, luka di tubuh mereka juga mulai sembuh. Api surgawi, guncangan bumi, tanaman merambat, cahaya keemasan, air surgawi, 5 elemen ada di sini. Pei Gu buru-buru berteriak kepada Ming Yu, cepat minta semua orang mengarahkan energi mereka ke Han San Qian untuk melawan. 5 elemen kekuatan surgawi, segera hadir. Apa? Kata Ming Yu kaget begitu dia bangun. Kekuatan surga turun, semuanya akan hancur, cepatlah. Pei Gu berteriak mendesak, dan kemudian berteriak dengan dingin kepada semua murid keluarga Pei, hentikan serangan, pertahankan secara kolektif, serang 3.000 tempat di selatan, dan serang aku. Ya. Jenderal Wan menerima perintah itu, dan pada detik berikutnya, dia menghentikan semua serangan dan berbalik menghadap Han San Qian, dengan segala jenis energi magis yang meledak. Ming Yu juga bereaksi saat ini dan memerintahkan dengan keras, semua orang menghentikan serangan dan memasuki posisi bertahan. Targetnya adalah Han San Qian. Janji. Lebih dari puluhan ribu jenderal menerima perintah dan menyerang 3.000 dinasti Qi dan Han. Tiba-tiba, ratusan ribu energi sihir tiba-tiba menghantam Han San Qian seperti cahaya bumi. Melihat cahaya energi sihir yang hampir tak terbatas, Han San Qian percaya bahwa meskipun seseorang menghadapinya sendirian, dia akan memiliki rasa takut yang sangat kuat. Bahkan untuk diriku sendiri. Tapi Han San Qian sudah mengerti bahwa ketika dia mengambil langkah itu, dia akan menunggu momen ini. Mati. Apa ketakutannya? Begitu banyak saudara laki-lakinya yang meninggal, bagaimana dia, pemimpin aliansi, bisa mundur? Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah dalam menghadapi serangan sebesar itu, apakah kekuatan pamungkas dari 5 elemen batu ilahi akan diimbangi. Ia berharap langkahnya ini dapat mengurangi jumlah pasukan musuh semaksimal mungkin. Setidaknya, 10.000 saudara yang tersisa memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Saudaraku, saya tidak berani berkata apa-apa lagi, tapi Tuan Han akan berusaha sebaik mungkin. Selebihnya, kamu, saudara-saudaraku,
dan yang lainnya diserahkan pada takdir. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian menutup matanya sedikit, dan pada saat yang sama, dia menyesuaikan semua energi di tubuhnya. Setengah dari kekuatan dituangkan langsung ke batu ilahi 5 elemen untuk mengkatalisasinya. Di sisi lain, Yu Huang di tangan kiri mengkatalisasinya hingga batasnya, sedangkan kekuatan tak berfase di tangan kanan mengkatalisasinya hingga batas. Yu Huang dapat diblokir, dan seni ilahi Wuxiang dapat ditelan dan ditolak. Keduanya adalah jurus pembunuh pertahanan terkuatnya. Han Sanqian hampir mengeluarkan semua yang bisa dia keluarkan. Tentu saja, dia tidak berusaha melindungi dirinya sendiri, tetapi untuk memastikan bahwa kekuatan 5 elemen tidak akan diimbangi oleh kekuatan-kekuatan ini. Saudaraku, itu tergantung nasibmu. Dengan suara dingin, Han Sanqian menggerakkan tangannya pada saat bersamaan. Bab 4004, Kehancuran Langit dan Bumi. Ayo. Ledakan. Batu ilahi 5 elemen tiba-tiba melepaskan kekuatan besar, dan langit pun ikut berguncang. Semua daya tembak di tanah terkondensasi, membuat bumi bergetar. Kedua kekuatan itu adalah tembakan langit dan ranjau darat, yang datang dengan keras. Semua orang melihat dengan penuh perhatian dan menunggu dengan napas tertahan. Ledakan. Kedua kekuatan itu akhirnya tiba dan saling bertabrakan. Diiringi ledakan keras, Buddha pertahanan surgawi sepertinya telah terinjak-injak. Banyak orang yang terguncang dengan hebat dan semuanya terguncang ke tanah. Meski terdapat tembok tinggi yang menjaga kota, namun gelombang kejut yang dahsyat tetap menghancurkan rumah-rumah di kota tersebut hingga berkeping-keping. Rumah-rumah yang sedikit lebih stabil baik-baik saja, tetapi seringkali hanya bagian sudutnya yang meledak. Akibatnya, rumah-rumah yang sedikit lebih tua berada dalam kondisi yang buruk. Banyak di antara mereka yang roboh di tempat, sehingga tidak mungkin untuk dibangun kembali. Ups! Ups! Tiba-tiba, Pei Gu berteriak. Mengikuti tatapan Pei Gu, Ming Yu juga terkejut. Di langit, meski kedua kekuatan bertabrakan, mereka tidak meledak sepenuhnya. Sebaliknya, mereka malah menemui jalan buntu. Mereka diam-diam bersaing satu sama lain dan saling bermusuhan. Bagaimana? Bagaimana serangan yang dilakukan oleh begitu banyak dari kita? Bagaimana bisa tiba-tiba berhenti? Ini. Ming Yu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lebih dari 200.000 serangan, bahkan jika satu orang hanya mengeluarkan seteguk air liur, bersama-sama, itu akan menjadi semburan. Namun, kekuatan tersebut diblokir oleh Han Sanqian saat ini. Ini tidak bisa dikatakan sulit dipercaya, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Han Sanqian menggunakan kekuatan 5 elemen untuk menahan serangan kita terlebih dahulu, tapi dia tidak menggunakan kekuatan 5 elemen untuk mencernanya. Orang ini Sepertinya ingin menggunakan metode lain untuk menyerap serangan kita, dan lalu gunakan kekuatan 5 elemen untuk menyerap serangan kami. Panggil kami semua. Bajingan ini. Pei Gu pasti panik. Jika serangan kita sendiri tidak dapat menahan kekuatan 5 elemen, maka setelah kekuatan 5 elemen jatuh, bukankah semua orang di bawah akan dipukuli berkeping-keping? Dia akan melakukan ini. Ming Yu juga terkejut pada saat yang sama. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana Han Sanqian bisa memakan kekuatan sebesar itu? Bahkan jika dia meledak, itu tidak mungkin. Aku juga tidak tahu, tapi setelah bertarung dengannya beberapa kali, aku menemukan kalau dia sangat aneh. Dulu, kekuatan magis tak berbentuk di tangannya bisa mengubah kekuatan 10.000 orang, tapi sekarang dia masih memiliki kekuatan. Gerakan melarikan diri yang tak terlihat. Aku. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus memimpin para master untuk menghancurkan ritmenya, atau haruskah kita bergegas dan memanfaatkan tahap melahapnya? Berapa hitungannya? Apakah lebih penting menyelamatkan nyawa? Kata Pei Gu mendesak. Pertanyaan ini ditanyakan kepada Ming Yu, dan dia segera menghentikannya. Jika Anda ingin bertanya apa yang harus dilakukan, Ming Yu tidak tahu untuk sementara waktu. Jika mereka menyerang Han Sanqian, mereka pasti akan bersentuhan dengan Han Sanqian. Jika gagal, mereka harus menahan kekuatan 5 elemen dalam jarak sedekat itu. Bahkan jika beberapa orang sangat ahli dalam kultivasi, mereka tetap saja tidak yakin bahwa mereka dapat melarikan diri tanpa cedera.
Namun jika mereka memilih menarik pasukannya saat ini, maka tim akan bubar dan momentum pengepungan mau tidak mau akan hilang. Ini juga berarti rencana pengepungan mereka yang berjumlah 400.000 orang telah gagal. Di satu sisi, nasib ada di sisi lain, dan di sisi lain, Anda enggan menerima pujian, bagaimana memilih adalah masalah besar. Elder Shenlong, kita tidak punya banyak waktu untuk memilih. Segera ambil keputusan, desak Pei Gu. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita tidak bisa berhenti menyerang kota. Jangan khawatir tentang hidup kita. Tapi di masa depan, kita mungkin menjadi bahan tertawaan dunia. Bagaimana menurut Anda, Ketua Pei? Tanya Ming Yu. Pei Gu tidak mengatakan apapun. Jika bukan karena kata-kata Xiaoqi, Pei Gu secara alami akan tahu bahwa apa yang dikatakan Ming Yu adalah benar. Segalanya akan bertahan lama, dan tidak ada alasan mengapa dia memilih untuk melepaskannya. Kali ini. Tetapi hanya karena ucapan Xiaoqi dari Pei Gu tidak perlu membunuh Han Sanqian saat ini, jadi tidak masuk akal untuk berusaha sekuat tenaga. Kedua, jika dia ingin mengambil alih Han Sanqian, kecil kemungkinannya dia akan berusaha keras untuk melakukannya. Bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya? Dia tidak bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk lagi. Mengatakan bahwa dia tidak mau menyerang dan tidak bisa mundur, Pei Gu mencibir, "Pei, dengarkan saja apa yang dikatakan para tetua." Mendengar ini, Ming Yu mengertakkan gigi, tetapi tidak menyadari niat Pei Gu. Oke, itu dia. Semuanya, dengarkan perintahnya. Minum. Perang semakin sengit. Jika Han Sanqian tidak mati, kita akan mati. Semua tuan, segera ikuti saya untuk membunuh Han Sanqian. Ya. Begitu dia selesai berbicara, Ming Yu melambaikan tangannya, dan detik berikutnya, dia memimpin, diikuti oleh ribuan master, menyerang Han Sanqian. Pei Gu melirik rombongannya dan memberinya senyuman misterius. Sesaat kemudian, ratusan anggota elit keluarga Pei berangkat bersamanya. Bab 4005, Rencana Keluarga Pei. Melihat ribuan elit menyerang 3.000 warga Korea satu demi satu, banyak orang yang menyaksikan pertempuran tersebut terkejut. Para pemimpin dari 3 sekte tidak bisa menahan keringat untuk Han Sanqian. Bisakah Han Sanqian menahan serangan seperti itu? Han Sanqian tidak memiliki prediksi apapun tentang serangan mendadak sang master, tetapi Han Sanqian tidak membuat terlalu banyak persiapan. Tidak ada alasan lain selain Han Sanqian tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Hanya ada satu orang, jadi dia tidak bisa memiliki 3 kepala dan 6 tangan, bukan? Han Sanqian, segera hentikan. Jika kamu menyerah dengan patuh, aku berjanji akan menyelamatkan nyawa lebih dari 10.000 tentaramu. Ming Yu tiba lebih dulu, mengarahkan pedangnya ke Han Sanqian dan berkata dengan dingin. Hah, ampuni mereka. Han Sanqian tersenyum menghina, Ming Yu, kamu telah bersamaku begitu lama, kamu harusnya mengenalku yang terbaik. Aku, Han Sanqian, paling membenci orang lain yang berbohong di depanku. Kamu melakukannya untukku, apakah kamu mengkhawatirkan kehidupan saudara-saudaramu? Sayangnya tidak, apakah kamu memohon padaku untuk 200.000 pasukanmu? Han Sanqian, izinkan saya bertanya, Anda memiliki batu ilahi 5 elemen di tangan Anda, kata Ming Yu dingin. Kamu bertanya padaku, apakah aku ingin menjawabmu? Tidak apa-apa jika kamu tidak menjawab. Bahkan jika kamu memiliki 5 elemen batu ilahi di tanganmu, terus kenapa? Aku punya lebih dari 200.000 orang dengan daya tembak. Kamu ingin menelan sebagian darinya sendiri, lalu membunuh kami dengan kekuatan 5 elemen. Bukankah kamu aneh? Bisakah kamu menelannya? Apa yang menunggumu pada akhirnya akan meledak dan mati? Dan begitu kamu mati, aku ingin bertanya padamu, apa yang akan terjadi bahkan jika pasukan kami dilukai olehmu? Dengan begitu banyak tuanku, gengmu apakah dia masih hidup? Kamu tidak boleh terlalu naif dengan berpikir bahwa gengmu bisa mengalahkan kami, kan? 100.000 elit keluarga Pei ditambah 300.000 pasukanmu, dengan total 400.000 orang, bahkan jika aku membunuh banyak dari mereka, fondasinya masih ada. Oleh karena itu, mengandalkan keunggulan numerikmu yang besar untuk menekannya, pasukan kita memang sulit untuk dikalahkan. Han Sanqian tersenyum dingin, jangan membuatnya terdengar seolah-olah kamu sangat kuat.
Jika menyangkut prajurit individu, kamu semua adalah sampah. Han Sanqian, pemenang dan pecundang. Tentu saja, keluarga Ying akan menulis sejarah seperti yang mereka katakan. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu adalah seorang prajurit lajang? Kamu tidak akan dihancurkan dengan cara yang sama. Dengarkan nasihatku, kamu baik, aku baik, semuanya baik, kenapa repot-repot berjuang? Kenapa membuang-buang tenaga, kenapa menambah korban? Mendengar ucapan tersebut, Han Sanqian tertawa terbahak-bahak, Ming Yu, sepertinya kamu benar-benar menang. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Keyakinan berarti saya memiliki ribuan elit yang mengelilingi Anda sekarang. Jika Anda terus ingin melakukan apa yang Anda inginkan, saya jamin mereka akan segera mengganggu Anda. Pada saat itu, Anda hanya memiliki dua hasil, dan Anda juga akan dihancurkan oleh kami dan macet. Entah kamu akan dirasuki iblis dan tubuhmu akan meledak sampai mati, atau kami akan membunuhmu secara langsung, dan kemudian lebih dari 200.000 energi sihir akan langsung meledakkan tubuhmu menjadi sampah. Kata Ming Yu dingin. Apakah tidak ada pilihan ketiga? Han Sanqian bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu punya pilihan ketiga? Ming Yu berkata dengan dingin. Jika tidak, aku ingin bertanya, apa yang tadi kamu ragukan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum menghina, bukankah kamu hanya takut jika kamu gagal menyerangku? Bukankah kamu di sini hanya karena itu sulit untuk turun dari harimau? Ming Yu tampak serius dan tidak berkata apa-apa. Ya, apa yang dikatakan Han Sanqian tidak salah sama sekali. Dia menganalisis semuanya dengan lengkap dan tanpa mengungkapkan apapun. Apa? Apakah kamu bisu? Han Sanqian tertawa dingin, bagaimana kalau aku memberitahumu pilihan ketiga? Ming Yu sangat marah, tapi dia benar-benar tidak bisa membantahnya saat ini. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa semua master tidak bergerak, dia hanya bisa mengertakkan giginya. Kalau begitu, katakan padaku, aku ingin melihat kentut macam apa yang akan kamu keluarkan. Ayo. Kamu ingin menghentikanku. Ini memang sebuah kemungkinan, tapi jangan menutup kemungkinan bahwa kamu tidak bisa menghentikanku sepenuhnya. Aku tahu aku akan tetap mati, tapi jika kamu berada dalam jarak sedekat itu, bisakah kamu menahannya? Aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan dari sisa seranganku. Jika kita semua mati, sebenarnya saya dapat mengatakan tidak apa-apa, tetapi beberapa orang, saya khawatir. Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kerugiannya akan sangat besar pada saat itu. Jadi, berdasarkan premis ini, izinkan saya berbicara tentang kemungkinan ketiga saya. Jika Anda mundur dari pengepungan, saya, Han Sanqian, dapat melupakan masa lalu dan membiarkan semua orang tetap di tempat yang sama. Bagaimana dengan itu? Bab 4006, berhentilah menyakiti tuanku. Han Sanqian, omong kosong apa yang kamu bicarakan denganku? Ming Yu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Jangan bicara apakah dia bisa menerimanya, dia tidak bisa menjelaskannya kepada tuannya meskipun dia kembali, dan dia tidak bisa menjelaskannya kepada orang-orang di dunia. Tidak peduli seberapa buruknya Ming Yu, dia tetap menginginkan wajah ini. Jangan khawatir, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya akan memberitahu seluruh dunia bahwa Anda dan saya mengakhiri perang dengan damai. Tidak ada yang berhasil atau gagal. Bahkan jika diperlukan, saya dapat menderita kerugian jika saya jatuh ke kota. Dan menyebut keluargaku kekalahan kecil. Han Sanqian berkata dengan dingin. Kamu sedang bermimpi. Ming Yu berteriak dengan dingin. Kalau begitu datang dan bertaruhlah. Han Sanqian tersenyum dingin, tidak takut sama sekali. Kamu. Ming Yu sangat marah. Tentu saja, dia ingin mengambil tindakan besar, tetapi segera ragu-ragu. Karena dia tahu betul bahwa semua yang dikatakan Han Sanqian barusan adalah apa yang dia khawatirkan. Tidak ada yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Termasuk dia, Ming Yu. Tapi jelas dia tidak setuju dengan persyaratan Han Sanqian. Sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin sampai pada titik ini bersamamu, tapi saat ini, tidak ada kemungkinan lain kecuali kita bertarung satu sama lain, teriak Ming Yu dingin. Begitu kata-kata itu keluar, banyak master dengan cepat menyebar dan mengepung mereka. Han Sanqian tersenyum dingin, benarkah?
Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian sekali lagi mendesak hati naga di tubuhnya untuk mengumpulkan energi terakhir. Kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, dan bau mesiu telah mencapai puncaknya. Lakukan. Ming Yu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, ribuan master tiba-tiba menyerang Han Sanqian. Mengaum. Dengan suara gemuruh, bayangan raksasa tiba-tiba keluar dan menyerang kerumunan. Dalam keadaan linglung, cakar tajam lewat, dan sudah ada pedang dan pedang. Saat berbalik, ia meraung ke semua orang, aum. Itu adalah... Apa itu? Di tanah, semua orang diam-diam ketakutan saat melihat binatang itu di langit. Para master yang saling berhadapan di langit tiba-tiba ketakutan dan mencoba mundur selangkah untuk menjaga jarak aman dari mereka. Pelahap kejahatan ada di sini, siapapun yang berani menjadi musuh tuanku, maju selangkah. Sebuah kata yang kuat dan mendominasi mengejutkan seluruh penonton, seperti suara bel, menstabilkan hati orang. Si pelahap kejahatan. Beberapa orang mendengar bahwa beberapa orang pernah melihat Han Sanqian bertarung sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka melihat makhluk besar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membubarkan diri. Faktanya, Han Sanqian sedikit terkejut saat ini, bukan karena dia adalah Taoti of Evil, tapi karena dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Ini belum pernah terjadi sebelumnya selama Han Sanqian bersamanya. Begitu kata-kata arogan itu keluar, tidak ada yang berani melangkah maju. Bahkan Ming Yu dan Pei Gu tidak berani bergerak saat ini. Apakah ada garis keturunan binatang buas purba di sini? Taoti of Evil mengalihkan pandangannya sedikit, dan perlahan menatap Pei Gu dengan satu matanya. Saya dari klan Taozu, kata Pei Gu bangga. Kamu berani merajalela di sini dengan darah kecilmu. Dia berteriak dengan dingin dan berkata dengan nada menghina, demi pengenalan leluhurmu denganku, tolong segera mundur. Aku akan memperlakukan masalah ini seolah-olah itu bukan apa-apa terjadi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingat persahabatan lama kita dan membantai seluruh klanmu. Begitu kata-kata ini keluar, Pei Gu tiba-tiba terkejut. Mungkin dia tidak peduli sama sekali ketika orang lain mengatakan ini, tapi menghadapi binatang buas kuno, Pei Gu, yang juga memiliki garis keturunan yang sama dengan binatang buas kuno, harus sedikit takut padanya. Ia dapat melakukan apa yang dikatakannya. Terlebih lagi, yang paling menakutkan bagi Pei Gu adalah dia pernah bertarung melawan Taoti of Evil sebelumnya, tapi pada saat itu Taoti of Evil jelas jauh lebih kecil dan tidak dapat berbicara, tapi kenapa sekarang? Pei Gu tidak bodoh, dia tahu bahwa Taoti of Evil sedang berkembang, atau dengan kata lain, sedang pulih menuju puncaknya. Suatu saat, ketika saatnya tiba, membunuh seluruh klannya bukanlah lelucon, itu akan terjadi dalam waktu dekat. Memikirkan hal ini, Pei Gu jelas ingin mundur. Ming Yu merasakan ada yang tidak beres, dan buru-buru berteriak, kamu di sini untuk membingungkan orang dengan kebohonganmu. Masih belum diketahui apakah kamu dan Han Sanqian bisa keluar dari sini hari ini, dan kamu berani mengatakan siapa yang akan membunuh seluruh klan. Berdasarkan keadaanmu, meskipun kamu benar-benar rakus akan kejahatan, aku khawatir kamu masih muda dan membunuhmu akan mudah. Sebaliknya, itu kamu. Karena kamu dan keluarga Pei sama-sama memiliki darah kuno, jika kamu bersedia tunduk pada keluarga Pei, aku akan melindungi hidupmu. Pada saat yang sama, aku bisa memberimu banyak sumber daya untuk membantumu pulih. Bagaimana menurut Anda? Serang balik pasukan. Dilihat dari situasinya, langkah Ming Yu cukup mengejutkan. Taoti of Evil tidak memiliki kontrak apapun dengan Han Sanqian. Secara alami, dia dapat mundur kapan saja dan pergi kemanapun dia ingin pergi. Apakah benar-benar ada banyak sumber daya? Evil Taoti bertanya. Ups. Bab 4007 Aku adalah binatang buas. Hati Han Sanqian tenggelam. The Glutton of Evil adalah seorang pecinta kuliner, jadi tentu saja, satu-satunya hal yang paling menggoda dia adalah makan. Yang jelas, pria ini kini tergoda untuk makan. Sial, kapan boleh memberontak, tapi sekarang. Ming Yu dan yang lainnya juga jelas senang, dan dengan cepat menjelaskan, ya, masalah ini bahkan bukan lelucon. Keluarga Pei telah menjadi sebuah keluarga selama 10.000 tahun. Keluarga itu kaya dan berkuasa. Tidak masalah jika Anda menginginkan apapun.
Makanan lezat dari pegunungan, makanan lezat dari laut, bahan dari langit, dan harta karun dari bumi semuanya masalah sepele. Setelah Ming Yu selesai berbicara, dia dengan lembut mengingatkan orang di sebelahnya. Pei Gu, apakah saya benar? Ketua Pei. Pei Gu jelas sadar kembali saat ini. Bagaimana dia, yang sebelumnya masih diancam, bisa bereaksi begitu cepat dan bereaksi begitu cepat sehingga Evil Taoti akan kembali ke rumahnya pada detik berikutnya. Namun, setelah merenungkannya, wajah Pei Gu jelas dipenuhi dengan kegembiraan, tepat sekali. Meskipun keluarga Pei terletak di tanah tandus seperti tanah iblis, saya tidak sabar menunggu. Setelah bertahun-tahun mengelola, kami memiliki dermawan modal. Selama Anda bersedia mengangguk, saya akan memastikan bahwa Anda memiliki cukup makanan dan minuman untuk membantu Anda kembali ke puncak. Benarkah? Jelas ada sedikit kegembiraan dalam kata-kata Evil Taoti. Omong-omong, Anda adalah senior kami. Tentu saja, Tuan Pei tidak akan berani menipu senior kami sedikit pun. Seorang pelahap harus makan. Tidak ada yang lebih membuatku khawatir selain makan. Oke, Pei, aku bisa bersikap sopan padamu, kata Evil Taoti. Mendengar ini, Pei Gu sangat senang, dan Ming Yu tentu saja juga sangat senang. Dia menatap Han San Qian. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya penuh dengan provokasi dan ejekan. Han San Qian benar-benar tidak berdaya. Dia bahkan tidak berpikir untuk melepaskan Taoti of Evil untuk bertarung. Itu habis dengan sendirinya. Pada awalnya, saya sedikit tersentuh karena ia melindungi tuannya pada saat kritis. Sekarang, sepertinya ia lebih merasakan bahayanya dan datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang semuanya sudah seperti ini, apa yang Han San Qian katakan. Ayo lakukan ini. Ayo kita bunuh semut-semut ini bersama-sama. Setelah itu, aku akan pergi ke rumahmu untuk makan dan minum. Saat kekuatanku pulih kembali, apa yang terjadi pada keluargamu di masa depan akan menjadi urusanku. Bagaimana? Namun, ketika Taoti yang jahat mengucapkan paragraf berikutnya, semua orang kembali tercengang. Mata Ming Yu membelalak, dan Pei Gu benar-benar tertegun sejenak. Bahkan Han San Qian sendiri, yang saat itu adalah seorang biksu setinggi 2 kaki, pun bingung. Apa artinya ini? Senior, maksudmu, biarkan aku mengkhianati mereka dan membantumu dan Han San Qian. Pei Gu bertanya-tanya. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Kata Evil Taoti pelan. Kamu benar-benar rakus kejahatan. Aku punya niat baik untuk membantumu menemukan rumah, tapi kamu membalas dengan kebaikan dan ingin berbalik melawan kami. Kamu benar-benar penuh kebencian, kata Ming Yu dengan marah. Taoti of Evil mengabaikan Ming Yu dengan malas dan memandang Pei Gu. Bagaimana, nak, aku akan memberimu waktu setengah menit untuk memikirkannya. Jika kamu bersedia, lakukan saja apa yang aku katakan. Jika tidak, maka... Jadi bagaimana jika kamu tidak mau? Teriak petugas di sebelah Pei Gu dengan dingin. Taoti of Evil tersenyum dingin, jika kamu tidak mau, itu mudah. Aku masih menginginkan barang-barangmu, tapi sebelumnya kamu patuh dan mengambilnya dengan tanganmu, sekarang aku akan membunuhmu dan kemudian mencuri barang-barangmu. Kamu. Petugas itu sangat marah. Siapa kamu? Taoti of Evil berkata dengan dingin dan menghina, saya adalah binatang buas dari zaman kuno, dan saya tidak berniat memberitahu Anda tentang kebajikan, keadilan, dan moralitas. Jika kamu mau, lakukan saja. Jika kamu tidak mau, bertarunglah sekarang. Segera setelah dia selesai berbicara, Taoti of Evil mengulurkan cakarnya yang tajam dan mengayunkan posturnya, langsung mengambil posisi bertarung. Ming Yu tidak tahan lagi dan melambaikan tangannya, bunuh mereka. Ribuan master segera bergegas menuju Han San Qian dan Evil Taoti. Di saat yang hampir bersamaan, Pei Gu dan yang lainnya juga muncul, tapi... Bab 4008, Pertarungan Kekacauan. Wow! Ming Yu memimpin serangan, dan aliran energi air langsung mengenai Han San Qian. Di belakangnya, ribuan master juga melancarkan serangan sengit dengan energi sihir pada saat yang sama, dan kekuatan tersebut ingin menghancurkan Han San Qian di tempat. Namun, pada saat kritis itu,
Ketika Han Sanqian secara tidak sadar akan melawan, ratusan cahaya emas tiba-tiba muncul beberapa meter di depan Han Sanqian. Dalam sekejap, serangan yang tampaknya ganas itu tidak berubah menjadi apapun dalam sekejap, dan pukulan yang pasti akan dimenangkan oleh Ming Yu dan yang lainnya benar-benar hilang. Ming Yu terkejut, dan melihat kembali ke tempat cahaya keemasan itu memancar, penuh kebingungan. Kepala klan Pei, apa maksudmu? Ya, di saat paling kritis ini, Pei Gu dan yang lainnya mengambil tindakan, namun target mereka bukanlah Han Sanqian, melainkan berbalik melawan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah keputusan yang sulit. Pei Gu memandang Ming Yu, aku tidak ingin menjadi musuhmu, jadi aku mengirim pasukan untuk membantu, tapi aku juga tidak ingin menjadi musuh Han Sanqian, jadi aku tidak pernah menggunakan kekuatan penuhku. Tetapi selalu ada keputusan nyata yang harus diambil. Jadi, keputusanmu untuk berpindah pihak dalam menghadapi pertempuran, Ketua Pei. Ming Yu mengerutkan kening dan berkata dengan marah dengan suara dingin. Dari sudut pandang Anda, ini dianggap pengkhianatan. Namun, dari sudut pandang saya, ini adalah keputusan akhir yang belum diambil sampai sekarang. Pei Gu berkata, saya memilih Han Sanqian sebagai teman saya. Itu akan menjadi musuh kita. Ketua Pei, jangan salahkan saya karena tidak mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Tahukah Anda konsekuensi menjadi musuh kita? Pei Gu tersenyum lembut, saya tahu Anda memiliki jutaan tentara, dan pengaruh Anda telah merambah ke banyak tempat. Menjadi musuh Anda pasti akan menjadi bencana bagi keluarga Pei. Jangan bilang aku ingin mengembangkan kekuatan keluarga Pei. Sekalipun aku ingin keluarga Pei melindungi diri mereka sendiri, itu mungkin harapan mewah. Benarkan? Ming Yu mengerutkan kening, karena Patriark Pei mengetahui taruhannya, mengapa dia mengkhianatinya seperti ini. Jika Anda dan saya bergabung, kita pasti akan mampu mendominasi tanah klan iblis di masa depan. Pada saat itu, bukankah akan lebih mudah bagimu untuk berbagi nasib yang sama dengan Holy Lordku? Kalau begitu kamu harus hidup sampai saat itu, kan? Pei Gu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, selalu ada pilihan dalam hidup. Terkadang jika kamu membuat pilihan yang tepat, bahkan seekor babi pun bisa masuk surga jika kamu berdiri di atas angin. Namun terkadang jika Anda membuat pilihan yang salah, Anda tidak akan pernah sama lagi. Sulit untuk melepaskan diri dari jatuh ke dalam jurang yang dalam. Menurutku Han Sanqian adalah anginnya. Dia hanyalah manusia biasa, dan sekarang dia adalah seorang jenderal yang kalah. Apakah Anda berinvestasi padanya? Ketua Pei, saya berani mengatakan, apakah Anda gila? Patriark Pei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak gila, dia telah mengamati Han Sanqian sejak pertempuran dimulai. Ya, di antara anak-anaknya, Xiaoqi memang tidak dihormati olehnya, tidak ada yang perlu dikatakan tentang hal ini. Tapi ini tidak berarti dia akan mengabaikan Xiaoqi sepenuhnya, bagaimanapun juga, dia tetap putrinya. Pei Gu mungkin belum tentu mendengarkan kata-katanya, tapi sangat mustahil untuk tidak memikirkannya di dalam hatinya. Saat pertempuran semakin dalam dan pemahamannya meningkat secara bertahap, Pei Gu semakin mengenali kata-kata Xiaoqi, dan dia juga semakin menghargai kemampuan Han Sanqian. Namun, kekuatan Ming Yu dan yang lainnya terlalu besar, jadi dia harus dengan paksa menekan keinginan batin ini. Dia membutuhkan alasan untuk meyakinkan dirinya untuk keluar dan melepaskan diri dari belenggu tersebut. Batu ilahi 5 elemen dan kapak pangu telah menjadi kunci paling kritis. Ketika dia mengetahui bahwa Han Sanqian masih memiliki benda ajaib di tangannya, Pei Gu terkejut dan hampir mengambil keputusan. Khususnya, bahkan Taoti of Evil, seekor binatang buas kuno, berdiri untuk melindungi Tuhan dengan tegas saat ini, sepenuhnya menghilangkan semua keraguan dalam pikirannya. Mereka berdua adalah binatang buas purba, dan bahkan para rakus kejahatan tidak akan pernah bisa melihat ke belakang. Dia hanyalah orang yang memiliki garis keturunan binatang buas purba, jadi mengapa dia tidak berani mempertaruhkan segalanya? Bukankah ada pepatah yang sangat bagus? Sekalipun Anda benar-benar bodoh, ketika angin kencang bertiup dan Anda melihat babi lain terbang ke langit, Anda harus mengikuti mereka. Jika Anda bahkan tidak bisa mengikuti, lalu bagaimana orang yang lebih buruk dari babi bisa berkembang dalam kehidupan ini? Kepala klan Pei,
Kamu melihat Han San Qian memiliki kapak pangu dan batu ilahi 5 elemen di tubuhnya, jadi kamu pikir kamu telah menemukan pasangan yang baik, kan? Ming Yu tersenyum lembut dan menghina, jangan lupa, kataku, kapak pangu milik Han San Qian. Hehe. Kau letakkan pisaunya, kami bekerja sama untuk membunuhnya, dan batu ilahi 5 elemen adalah milikmu, bagaimana dengan itu? Bab 4009, kembali dengan kekalahan. Pikirkanlah, jika kamu membunuh Han San Qian, dia akan lenyap, dan kamu akan tetap berteman dengan kami. Apa ruginya bagimu? Sebaliknya, jika kamu bertaruh pada Han San Qian, bahkan jika kamu keluar hidup, apa yang akan terjadi padamu? Apa yang bisa dilakukan? Kamu mungkin memiliki salah satu pembantumu, tapi di saat yang sama, kamu juga telah menjadi musuh yang kuat. Ambil keduanya. Menurutku perbandingan ini tidak sulit, bukan? Pei Gu tidak berkata apa-apa, jelas kata-kata Ming Yu berpengaruh. Han San Qian tertawa, kepala klan Pei, sepertinya perbandingannya sederhana, tapi Anda harus lebih berhati-hati. Kamu takut dengan kekuatan mereka sekarang. Ketika mereka memiliki kapak pangu di masa depan, mereka akan semakin menekanmu. Pada analisa terakhir, yang di masa depan bukanlah temanmu, tapi bosmu. Mendengar ini, Pei Gu tiba-tiba terbangun dengan mata terbuka lebar. Apakah dia memikirkan hal ini? Dia pasti sudah memikirkannya. Namun, dia benar-benar tertipu oleh kata-kata Ming Yu sejenak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Holy Lord, kita tidak pernah memiliki niat seperti ini. Karena kamu tidak memiliki hati ini, Patriark Pei, tanyakan padanya, bukankah aku memiliki kapak pangu dan batu ilahi 5 elemen di tanganku? Setelah kamu membunuhku, kamu menginginkan kapak pangu dan dia menginginkan 5 elemen batu ilahi. Tanyakan padanya apakah dia bersedia. Han San Qian terus menambahkan bahan bakar ke api. Pei Gu menatap Ming Yu dengan tajam, jelas dia benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Han San Qian dan mencari jawaban dari Ming Yu, meskipun dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ming Yu sangat marah, tetapi sulit untuk marah saat ini. Dia hanya bisa melihat ke arah Pei Gu dan berkata, saya tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Patriark Pei dapat mendiskusikannya dengan guru suci saya saat itu. Begini, Patriark Pei, beberapa orang mulai menolak Anda. Saya pikir, mengingat Anda telah hidup begitu lama, Anda harus tahu bagaimana membedakan kesopanan yang salah ini. Han San Qian terus marah. Pei Gu mengangguk, tapi masih tidak mengatakan apa-apa, tapi Ming Yu tahu dengan jelas bahwa rekan Han San Qian telah menambahkan bahan bakar ke dalam api dan berhasil. Jangan khawatir, Ketua Pei, karena Anda sedang membantu Han saat ini, Han tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Dengan tingkat kultivasi Anda, beri saya waktu 3 hari, dan saya akan membuat Anda meningkat setidaknya setengah waktu. Ngomong-ngomong, kroni-kronimu juga bisa menikmati pelatihan khusus seperti itu. Lagi pula, aku sudah mendengar beberapa hal. Mari kita lakukan dengan cara ini. Aku tidak akan memberimu posisi resmi apapun di Luosheng. Kamu akan menjadi penguasa kota kehormatan mulai sekarang. Kamu dapat melewatinya sesuka hati tanpa memberitahu orang lain jika kamu punya urusan apapun, termasuk garnisun. Begitu kata-kata ini keluar, Pei Gu jelas terkejut. Dia tidak menyangka Han San Qian akan menawarkan kondisi seperti itu saat ini yang membuatnya sangat bersemangat. Tak perlu dikatakan lagi, yang pertama terkait dengan kepentingannya sendiri, dan yang terakhir hampir menyerahkan sebagian besar hak Luosheng untuk menjalankannya, dan gigi di depan kekuasaan keluarga Pei akhirnya hilang sama sekali. Terutama tempat di mana pasukan dapat ditempatkan. Ini sangat berarti. Kepala klan Pei, ketika tentara elit kita ditempatkan di Luosheng, jika ada yang ingin menyerangmu, Han San Qian akan tutup mulut, dan kamu bahkan tidak perlu melakukan upaya apapun. Dan jika Anda ingin mengirim pasukan, Anda bebas mengirim pasukan kapan saja. Pikirkanlah, di mana kamu bisa menemukan barang bagus seperti itu. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia melihat Pei Gu menatapnya dengan penuh semangat. Ya, meskipun musuh menyerang pada saat itu, mereka pasti harus menggerogoti kacang keras Luosheng. Pada saat itu, Han San Qian akan menjaga tenggorokannya sendiri. Tapi sebaliknya, ini hanya bersifat ofensif dan defensif. Terlebih lagi,
Dia telah melihat keterampilan pertahanan kota Han Sanqian dengan matanya sendiri saat ini, dan tidak ada hal lain yang lebih meyakinkan dari ini. Memikirkan hal ini, Pei Gu mengangguk. Kepala klan Pei. Ming Yu sangat marah. Keluarga Pei memiliki hampir 100.000 tentara, yang merupakan hampir setengah dari pasukannya saat ini. Jika mereka memberontak melawan Han Sanqian saat ini, maka pengepungan ini, menurut Ming Yu, akan sepenuhnya berakhir. Pei Gu berbalik dan menatap Ming Yu, apakah ada hal lain, Penatua Shenlong? Jika sesuatu terjadi, sebaiknya saya berbicara dengannya sesegera mungkin. Tetapi jika tidak terjadi apa-apa, pertempuran antara Anda dan saya akan dimulai. Kamu. Ming Yu sangat marah. Sekarang bagi Pei Gu tampaknya bajingan itu bertekad untuk menanggung bebannya. Di mana pasukan keluarga Pei? Pei Gu berteriak dengan dingin. Ada. Sebanyak hampir 100.000 orang di sekitar Pei Gu dan di bawah tanah tiba-tiba berteriak serempak. Angkat senjatamu, ikuti perintahku, dan lindungi 3.000 kerajaan Korea. Ya. Ribuan orang minum bersama, dan puluhan ribu senjata segera berbalik melawan tentara Ming Yu. Bab 4010 Ledakan Dua Arah. Menghadapi pembelotan pasukan sahabat, banyak tentara yang jelas-jelas tidak siap, terkejut, dan bingung. Mereka memang seperti ini, jadi mengapa Tuan yang mengepung Han Sanqian di langit tidak seperti ini? Awalnya, upaya serangan terpadu ini berjalan dengan baik, tetapi tiba-tiba berubah menjadi situasi saat ini, dan sangat sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil atau tidak. Ming Yu memelototi Pei Gu dengan penuh kebencian. Pembelotannya tidak bisa dikatakan sepenuhnya membalikkan keadaan perang, tapi setidaknya itu berdampak fatal di pihaknya. Pei Gu, ada jalan ke surga tapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka tapi kamu mendobraknya. Oke, kamu sendiri yang memilih jalannya, jadi kamu akan menanggung semua konsekuensinya. Di mana para jenderalnya? Ini. Semua orang menjawab serempak. Menekan para pengkhianat dan membunuh pencuri Korea. Ya. Begitu dia selesai berbicara, Ming Yu langsung memimpin pasukannya untuk menyerang. Di saat yang hampir bersamaan, Pei Gu tidak takut sama sekali, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin pasukan untuk menemui mereka. Han Sanqian, kamu punya cukup waktu untuk tampil, Pei Gu berteriak dingin dan menghadap langsung ke Ming Yu. Murid-muridnya juga tiba-tiba menghadapi pasukan Ming Yu. Untuk sesaat, dua kelompok pria dan kuda sedang berkelahi, dan api berkobar di mana-mana. Han Sanqian tersenyum lembut, tidak lagi ceroboh, dan mengaktifkan kekuatannya dengan membalikkan tangannya. Yu Huang banyak melawan, dan seni ilahi Wuxiang juga menelan banyak. Han Sanqian yang tersisa mencoba menyerap kekuatan serangan itu sendiri. Ah! Energi yang kuat dan ganas secara langsung menyebabkan tubuh Han Sanqian menjadi merah dengan cepat. Dia seperti benda yang dipanggang merah di rak besi. Baju besi misterius yang abadi juga seperti besi panas membara. Sakit, robek, terbakar. Semua rasa sakit itu menstimulasi setiap saraf di tubuh Han Sanqian, menyebabkan seluruh wajahnya menjadi sangat terdistorsi dan terlihat sangat kesal. Pei Gu tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Han Sanqian adalah memberi cukup waktu bagi Han Sanqian untuk tampil sendiri. Selama pertarungan Ming Yu, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terganggu oleh sisi Han Sanqian. Tiba-tiba, mata Han Sanqian melebar. Kekuatan 5 elemen yang diubah oleh langit dan bumi, kalian semua adalah semut, hancurkan untukku. Energi bibrida tiba-tiba meledak. Ledakan. Kekuatan 5 elemen tiba-tiba seperti banjir, setelah konfrontasi singkat dengan energi serangan 200.000 orang, perlahan-lahan menyebar dan mendorong ke depan seolah-olah telah melintasi bendungan. Akhirnya, setetes air melewatinya, yang berarti bendungan tersebut hampir runtuh. Ledakan. Ribuan kekuatan ilahi dari 5 elemen akhirnya berhasil menembus konfrontasi, bergegas langsung ke tanah dan dunia seperti kekuatan Tuhan. Di saat yang sama, kekuatan serangan yang tersisa tiba-tiba menghantam Han Sanqian. Melihat ini, Evil Taoti buru-buru bergegas menuju Han Sanqian. Meski kekuatan langit cukup dahsyat, namun kekuatan musuh jelas tidak sedikit. Jika hanya konfrontasi sederhana,
bahkan Han Sanqian pun tidak yakin kekuatan 5 elemen tersebut dapat sepenuhnya mengimbangi serangan tersebut sebelum ia dapat menyerang musuh lagi. Oleh karena itu, strategi Han Sanqian adalah, saya akan membiarkan Anda menyerang saya, tetapi Anda tidak dapat lepas dari serangan saya. Hanya dengan membunuh lawan secara besar-besaran kita dapat memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Han Sanqian tidak punya pilihan lain. Dia mampu menahan serangan musuh dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, dan dia juga rela bertarung demi kesempatan sekecil apapun demi saudaranya. Pei Gu, lihatlah, ini adalah akibat dari kamu membelot kepada kami demi orang tertentu. Sekarang, pernahkah kamu melihatnya? Bahwa Han Sanqian bahkan tidak menginginkan nyawanya. Kamu memberontak terhadap kesepian. Ming Yu He tersenyum dengan dingin. Pei Gu tentu saja mempertimbangkan hal ini, tapi nyatanya dia juga sangat tertekan. Lagi pula, dia telah melakukan begitu banyak hal, dan untuk apa? Bukankah itu Han Sanqian? Sarkasme Ming Yu sangat tepat, tapi itu juga merupakan fakta yang kuat. Tapi sekarang setelah semuanya mencapai titik di mana dia hampir lolos, dia sudah memberontak, bagaimana mungkin ada ruang untuk penyesalan? Kalaupun giginya patah, harus ditelan ke dalam perut. Pei Gu tidak berkata apa-apa dan harus menggunakan seluruh depresinya untuk menyerang. Untuk sesaat, Pei Gu menyerang dengan ganas, membunuh Ming Yu satu demi satu. Ming Yu menjawab dengan santai, bahkan dengan senyum tipis di wajahnya, Pei Gu, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Jika kamu berhenti sekarang, aku jamin apa yang terjadi sebelumnya tidak akan pernah terjadi. Ayo bekerja bersama-sama sekarang. Jika kamu membunuh Han Sanqian, itu masih akan terlambat. Pei Gu ragu-ragu. Dia akhirnya mengambil keputusan dan memilih Han Sanqian. Akibatnya, operasi Han Sanqian membuatnya sangat tidak yakin. Jika Han Sanqian meninggal, pemberontakan ini tidak ada artinya. Namun, saat dia ragu-ragu, kekuatan 5 elemen telah sepenuhnya mencapai tanah. Saat ledakan meledak, serangan di sisi Han Sanqian juga meledak.